Padahal yang dibutuhkan negeri ini bukan Ratu Adil, bukan pada gerakan mesianis, tapi bagaimana pendidikan politik terhadap rakyat. Aparatus negara yang menjaga pemilu, yang bertugas untuk mengawasi pemilu, yang bertugas untuk memverifikasi data suara yang masuk di pemilu, itu benar-benar bekerja dengan benar, harus menggalang, harus bergerak dan harus menggalang. Oke. Sobat Forum, kita nggak kerasa udah hampir 1 jam diskusi dengan Mas Krisman Hadiri. Bahkan mungkin kita perlu seri kedua bila perlu ya. Gitu ya. Iya, mungkin. Ya. Pokoknya jangan, sebelum podcast ini jadi masalah. iya, pokoknya Jakarta nggak banjir aja. Ya nggak apa-apa. Kalau jadi masalah kan ratingnya makin naik. Justru itu gitu ya? blessing in disguise, nggak apa-apa. Kawan-kawan berteriak sekeras mungkin. Gitu. Buktinya ketika Facebook saya dihack, saya jadi makin terkenal. Semua orang pada telepon loh. Kenapa? Krisman Hadiri kok Facebooknya jualan laptop? Tadinya orang nggak banyak telepon ya. Iya, nggak pernah telepon. Bahkan lupa. Krisman masih hidup. Iya. Jadi karena itu telepon semua. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk berkata jujur dan keras dan benar. Ya, karena kalau terjadi apa-apa, perihal-perihal yang intimidatif dan depresif itu malah jadi iklan gratis buat Anda. Demikian juga forum keadilan ini, nggak apa-apa. Inilah beda dunia sekarang dengan dunia masa lampau kita ya. Betul, gitu. Nggak apa-apa. Ternyata kalau dulu kita jadi aktivis, keras, makin keras dengan pemerintah, makin gembel. Ya. Hari ini makin keras, bisa dapat view banyak, dapat Google AdSense. Gitu. Semoga ya. Dunia berkembang, dunia berkembang. Ya. Tapi memang ini kan perkara yang kita bicarakan kan perihal yang menyakitkan dan menyedihkan. Betul. Seharusnya memang kita tidak boleh membicarakannya sambil tertawa-terbahak. Ya. Tidak boleh. Karena ini bikin hati perih. Ya. Bikin hati perih dan bikin hati pedih. Tertawa itu Pak Krisman ada dua memang. Tertawa itu karena dia gembira. Atau puncak dari kepahitan hidup Pak. Dia harus mengetahui dirinya sendiri. Ya, tapi kalau yang tertawa terbawa Uncle Sam ya saya ragu lah kalau soal kepahitan hidup. Hah? Iya Pak. Iya. Bayangin kita dulu juga lama pakai tas LV, sekarang pakai tas cangklong lagi supaya jadi aktivis. Itu kan penanda simbolis ya. Penanda simbolis. Iya, karena kita melawan kan. Ya. Kan nggak lucu melawan pakai tas LV Pak. Harus. Iya. Aktivis itu tidak ada kata pensiun. Makanya ada kawan yang bilang pensiunan aktivis. Waduh, aktivis kok pensiun? Kayak pegawai negeri aja. Berarti kayak Tajud kita ya. Soldier never die ya. Old soldier never die. Ya, soldier never die. All activists never die. Never die. Iya. Ya, tidak ada kata pensiun. Karena itu kan kecenderungan hidup. Apa yang menurut Anda, ada sebagai DKS kan harusnya kreatif nih, berpikir ya. Apa metode apa yang dulu kita nggak lakukan, sekarang harus kita lakukan? Kalau dari sisi saya, karena saya pegiat kebudayaan, ya saya berkonsentrasi pada itu. Sebab banyak misalnya kegiatan-kegiatan kreatif ya, yang itu tidak hanya bisa bermakna ekonomis, tapi juga ternyata punya dampak politik besar. Misalnya kayak Art Jok di Jogja, dengan modal 5 miliar, ya, dalam tempo 1,5 bulan, value dari Art Jok yang itu dihasilkan Art Jok itu bisa 5 triliun lebih dalam tempo 1,5 bulan. Duit yang masuk ke Jogja, dan mereka bisa bicara macam-macam di sana, dan seluruh perhatian negeri ini ke sana. Ya kenapa? Kawan-kawan aktivis tidak menggunakan pendekatan kebudayaan, pendekatan ekonomi kreatif macam begitu. Di satu sisi bisa menghidupi orang banyak, bisa menghasilkan penghasilan buat lokal wilayah masing-masing. Misalnya kayak Coldplay loh. Konon katanya satu hari itu 1,7 T penghasilannya. Ketika Coldplay main di Jakarta. Apa hubungannya dengan modal rupiah ini? Loh, itu bisa dipakai sebagai media. Oke. Jadi industri kreatif itu bisa dipakai media. Mengirim pesan. Betul, mengirim pesan. Jadi tidak hanya, kalau sayangnya Art Jok atau misalnya undang Coldplay itu, ini hanya berhenti pada dimensi pariwisata, berhenti pada dimensi ekonomi. Harusnya? Harusnya tidak, tapi itu
media itu bisa dipakai untuk mengirim pesan ke seluruh penjuru negeri. Dari orang datang kemudian menerima pesan bahwa ada yang tidak beres. Minimal Coldplay pesannya kan melawan kelompok yang berpikir sempit atau radikal yang menolak Coldplay. Betul. Itu misalnya itu soalnya beliau-beliau teknis secara ideologis. Tapi kemasan itu kenapa tidak pernah dipakai oleh kawan-kawan aktivis? Pakai dong itu. Jadi jangan memandang remeh dan memandang rendah industri kreatif. Itu orang-orang yang hedon. Berarti menurutnya saatnya sekarang selain Iwan Fals tampil lagi dong. Atau kita mengupload lagi lagu-lagu Frankie Salatua. Saya kira begitu. Begitu ya? Begitu. Itu salah satu jalan yang strategis. Karena itu kan lebih gampang mencuri perhatian. Iya. Kalau kita pasang di Facebook itu lebih eye-catching misalnya. Itu kalau kita pasang di jalan-jalan umum, orang lebih memperhatikan daripada foto-foto caleg-caleg itu yang tidak pernah diperhatikan. Tapi kita nggak perlu melawan pornografi, pornografi kekuasaan dengan demo telanjang. Nggak perlu. Itu penting juga dilakukan. Penting juga. Kalau ada yang mau melakukan. Tapi bukan kita ya yang melakukan. Loh, kalau misalnya kita diundang mau rame-rame, saya mau ikut juga. Tapi siapa yang lihat kita, Pak? Itu soalnya. Itu. Tapi saya mulai keriput. Saya kira gerakan politik itu mesti kawin dengan gerakan kebudayaan. Judulnya gitu ya, kamu telanjang, saya juga telanjang. Iya. Kalau kita kasih ide kemudian kita tidak konsisten. Saya telanjang karena kamu membuat kita telanjang. Iya. Besok kita mulai gimana? Kita jalan di Pecenongan gitu atau di? Coba kita malam ini berdoa dulu. Saya mulai gitu-gitu sudah tiba. Jadi logika zaman ini harus dipakai. Logika zaman ini harus dipakai. Jadi dulu kan kawan-kawan berpikir bahwa gerakan politik, gerakan untuk pembaharuan negeri ini harus dipikirkan dengan serius, dengan sampai kepala botak itu. Tidak, jangan. Gunakan entitas-entitas yang kemudian bisa mencuri perhatian banyak orang. Saya kira begitu. Ya, katanya Cawapres itu kan jangan marah-marah, riang gembira. Tapi kemarin waktu debat dia marah-marah, Pak. Kita yang riang gembira ini. Iya. Saya kira kalimat itu kan mesti paham betul esensinya ketika dia omong. Saya kira beliau tidak paham esensi kalimat yang dia ucapkan. Nah, saya kembali sebelum kita akhiri, kembali ke isu yang sangat sensitif. Dan ini tapi menurut saya substansial. Dalam debat Capres kemarin, dikatakan atau seakan-akan dipersepsikan Prabowo masih tidak mengakui ya, atau mendenial bahwa keterlibatannya pada pelanggaran HAM ya. Meskipun pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dia kalau jadi presiden terhadap pelanggaran HAM. Iya. Tapi sensitif dia. Menurut Anda gimana itu? Ya, karena dia mungkin sudah kadung ikut minum asam sulfat kali. sehingga tidak bisa benar jujur untuk mereaksi dan bereaksi. Dari situ kan bisa dinilai. Apalagi dia bilang, kalau rakyat Indonesia tidak suka sama saya dan Gibran, jangan pilih saya. Itu logika apa? Kan itu logika, mohon maaf, itu bego itu kalimat itu. Nah, kalau sudah jelas dong, kalau orang tidak suka ya pasti tidak akan pilih. Nah, kenapa dia ngomong begitu? Kalau orang tidak suka, rakyat Indonesia tidak suka pada saya dan Gibran, jangan pilih saya. Nah, itu kan tidak perlu dikatakan. Kalau orang yang milih itu karena suka. Nah, kalau tidak suka ya jelas tidak milih. Kan. Saya kira mungkin Sultan Gemoy ngomong itu. Saya kira ya udah kadung terlanjur minum asam sulfat. Asam sulfat ya. Ya itu pengaruh. Itu serius itu pengaruh. Itu. Bagaimana kalau sampai dia terpilih? Ya berarti kawan-kawan aktivis punya banyak kerjaan itu saja. Maksudnya? Ya punya banyak kerjaan. Berarti kan dulu zaman 21 Mei ketika Soeharto tiba-tiba nyerah dan kemudian dia lengser. Itu saya termasuk salah satu dari kawan-kawan aktivis yang bilang, waduh terlalu cepat ini mundur. Abortus. Iya, jadi kurang lama nih kegairahan untuk melawan gitu. Mengabortus gerakan tadi. Iya, jadi tapi saya kira kecil lah kemungkinannya menang. Kecil.
Tapi Gitu ya. kalau toh kita tidak tahu ya politik Indonesia ini kan Apakah sama kalau dia menang berarti kita kembali ke masa lampau? bukan kembali ke masa lampau, tapi kualitas kegairahan untuk mengkritisi itu kembali. Justru kembali. Betul, justru kembali. Sebab saya melihat di dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi. Loh, kalau gitu supaya podcast kita rame, kita dukung Prabowo supaya menang aja. Ya itu pilihan Anda, bukan pilihan Oh gitu ya. itu pilihan Loh, Anda. kata Anda tadi justru kalau Prabowo menang, sikap kritis malah makin bertumbuh. Iya, sikap kritis itu dalam pengertian kawan-kawan yang punya naluri untuk mengkritisi. Berarti gak bahaya tuh. Yo, kalau ngomong bahaya, mungkin bahaya buat kehidupan demokrasi, bahaya buat kehidupan orang banyak. Kan pertanyaan Caimin kan gitu, gak bahaya Pak. Iya. Ya, kalau Amin kan terkendala selalu. Kan gitu. Oh, Amin terkendala ya. Iya. Terkendala di mana? Ya, terkendala di dalam konsultasi itu saya kira juga. Ya, dia dapat suara 11% sudah banyak. Oke. Endingnya, jadi menurut Krisman Hadi, Indonesia ke depan itu yang ideal gimana? Supaya mencapai Indonesia emas 2024 itu. Ya, generasi milenial, generasi Z itu harus benar-benar dikenalkan pada sejarah. Mereka harus belajar sejarah dan diinternalisasi untuk belajar menjadi. Jadi Anda sama dengan Kennedy ya. Kennedy bilang kalau ada anak saya ingin jadi politisi, saya nggak kenalkan tentang ilmu politik. Yang saya kenalkan tentang sejarah. Iya, karena esensi pentingnya di sana. Pemahaman bagaimana negeri ini pernah mengalami masa represi, pernah ada situasi berdarah-darah ketika 65 itu, bagaimana pernah ada periode yang sangat kelam secara pornografi politik, pornografi kekuasaan. Pemahaman itu akhirnya akan melahirkan integritas. Kalau tidak ada pemahaman, tidak akan lahir integritas. Jadi yang ideal gimana? Kira-kira yang ideal atau mendekati ideal lah. Yang mendekati ideal ya kita pilih nomor 3 lah. Nomor 3. Iya. Sama nggak dengan periode Pak Jokowi yang baiknya? Saya rasa kalau kita melihat Lebih baik. bukan lebih baik, memilih dan memilah kan repot ya kondisi quote and quote mekanisme dan sistem demokrasi ini hanya menghadirkan 3 calon. Tapi di antara 3 calon itu saya melihat yang paling mendekati harapan yang bisa memformulasikan dan mengaktualisasikan kepentingan orang banyak itu saya kira Ganjar, Pak Mahfud itu. Coba deskripsikan dengan kalimat, bukan nama orangnya, tapi kalimatnya apa yang buat dia jadi ideal? Karena dia pemimpin yang dialogis misalnya. Itu salah satunya. Salah satunya. Coba lihat statement-statementnya. Yang nomor 3, statement-statementnya yang nomor 3. Saya kira saya ini bukan masuk di dalam tim pemenangnya, tidak, tapi saya ini lebih pada orang luar yang kemudian memilih dan memilah. Ya, saya ajak Anda untuk mengatakan bahwa kita memilih pemimpin sesuai dengan acara kita menolak lupa ini yang apa? Supaya kita nggak lupa sejarah dan kita menolak kembali kepada sejarah yang kelam. Iya, ya mengkritisi apa yang terjadi saat ini. Ya, karena dia ideologis. Ya bagaimana ternyata kemudian dinasti itu dipolitisasi sedemikian rupa. Untuk nggak kita meng-closing ending dari perdebatan panjang soal HAM itu? Itu kan tidak pernah ada penyelesaian yang konkret. Ya, perlu nggak kita selesaikan supaya nggak ada lagi perdebatan? Saya kira begitu. Kita butuh pemimpin yang menyelesaikan itu. Saya kira itu. Okay. Itu esensi pertama yang jadi ukuran. Iya, persoalan pelanggaran HAM. Supaya kita melihat ke depan. Betul. Nggak melihat ke belakang terus. Iya, itu harus diselesaikan memang. Kan belum pernah ada penyelesaian yang konkret tau. Ya. Itu hanya sebatas tim TPF. Tapi bagaimana negara ini kemudian membuat sebuah solusi yang konstruktif di dalam perkara-perkara pelanggaran. Termasuk memberikan recovery kepada keluarganya. Itu adalah konsekuensi logis. Ya. Konsekuensi logis yang harus dilakukan. Saya kira juga itu negara punya kewajiban institusional. Karena tidak ada negara maju yang tidak menegakkan HAM. Betul. Dan tidak ada negara maju yang masih menggantung masa kelam hak asasi manusia. Betul. Itu salah satu ukuran. Ya misalnya bisa belajar ke Jerman lah misalnya. Bagaimana Jerman itu dengan rendah hati mau mengakui kesalahan. Ya. Gitu?
Sampai konstitusi mereka itu bilang, karena akibat perlakuan Hitler di masa Perang Dunia Kedua itu, konstitusi mereka tentang pendidikan bilang, setiap warga dunia berhak atas pendidikan yang layak. Bukan warga negara Jerman loh. Setiap warga dunia berhak atas pendidikan yang layak. Setiap warga dunia berhak atas penghidupan yang layak. Jadi makanya itu sempat menjadi surga lah buat para pelajar di seluruh negeri. Kenapa kita tidak bisa belajar pada negara-negara yang lain? Apakah kita merasa bahwa kita ini bangsa yang adiluhung, bangsa yang sopan? Padahal itu kan gombal. Kan tidak jujur. Pernyataan-pernyataan bahwa kita ini negeri yang adab asor, negeri yang adiluhung, itu pernyataan gombal. Lihat saja itu di lalu lintas jalan raya kota-kota besar. Ada kesopan santun itu? Tidak ada. Betul. Jadi harus ada pengakuan kolektif, pengakuan kejujuran bahwa kita ini bangsa yang sakit. Orang salah harus ngaku salah. Supaya segera sembuh. Betul. Supaya kita berubah. Betul. Ya. Itu. Jadi kalau ada yang dulunya salah pun, harusnya mengaku salah dulu. Supaya dia berubah. Betul. Kalau sudah berubah, sadar diri. Betul. Sebagai analogi misalnya, saya ini punya ponaan dokter di rumah sakit jiwa. Dia cerita ke saya. Jadi gini Om, secara periodik ya, para pasien rumah sakit jiwa itu kita panggil. Ditanya, kamu gimana? Sudah sehat atau belum? Pasien yang bilang, oh saya ini sudah sehat Pak Dokter. Saya ternyata masih lama sembuhnya. Berarti dia masih lama sembuhnya. Tapi pasien yang bilang, iya dokter saya ini sakit, tolong saya dibantu. Itu tanda-tanda awal kesembuhan. Itu. Jadi sebelum ada pengakuan jujur yang menyatakan bahwa kita ini bangsa yang sakit, selamanya kita tidak akan pernah sembuh. Harus ada pengakuan kolektif. Menolak lupa, melukis hati penting karena membuat kita sehat. Kalau kita selalu melupakan apa yang salah, sehingga kita tidak pernah mengaku salah, dan tetap kita mau salah, artinya kita sakit. Nah, kalau kita sakit, masa kita memilih pemimpin kita ke depan yang sakit? Lebih baik kita memilih pemimpin yang mampu membuat kita menolak lupa, menegakkan HAM, dan menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, sehingga kita bisa menuju Indonesia emas. Emas beneran, bukan mas-masan. Bukan sepuan. Bukan sepuan. Iya. Terima kasih Sobat Forum, sampai ketemu lagi di program Menolak Lupa berikutnya. Bye-bye.